Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Alim, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Razak, ya Latif ya Afu, ya Sabur ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan juga perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, semakin sehat. Jadi sudah kuat, sudah sehat, sudah kaya, sudah makmur ya. Semakin, jadi semakin. Dan semakin memberi manfaat kepada makhluk lainnya, tidak hanya manusia. Amin ya Karim. Juga semoga vibrasi syukur makmur berlimpahnya senantiasa terjaga. Kesadarannya senantiasa terjaga. Sehingga apa yang jadi harapan, hajat, impian, cita-cita, bahkan impian ya, bisa hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang membahagiakan, ajaib, atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, teman-teman, tanpa bermaksud menggurui, mengajari atau keminter tidak, hanya sekedar berbagi saja. Ya, malam ini giat rutin Zoom ya. Kita ngebahas tentang muhasabah ya. Muhasabah yang ada korelasinya juga dengan kalau guru saya mengatakan itu gerbang rezeki, bukan pintu lagi ya, tapi gerbang rezeki itu terbuka lebar sekali. Muhasabah. Sambil poin-poinnya saja, sebenarnya tadi di awal itu Kang Asep ya juga sudah luar biasa ya. Ada sebelum saya rekam tadi ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ada Kang Asep cerita sedikit tentang keresahan ya, malu, banyak minta sama Allah. Ya, beliau juga mengaplikasikan apa fokus pada mendoakan orang lain ya Kang Asep, dan ya akhirnya luar biasa ya. Nah, maka kalau di level energi Bapak Ibu ya, kita bicara tentang kuantum energi. Kan sering orang mengatakan bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang dibutuhkan. Tapi kalau yang diinginkan belum tentu. Nah, ini disangkal oleh para praktisi vibrasi ya. Kata siapa? Ya, ini kan hanya mindset saja. Ya. Sedangkan di Al-Quran itu sudah banyak sekali diakhiri ayat-ayat yang diakhiri dengan bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang berpikir. Ya, pikiran ini udah merupakan salah satu fitur yang memang sudah Allah berikan untuk kemudahan atau sebagai alat hidup kita. Nah, maka kembali tadi, kalau keinginan-keinginan panjenengan itu dinaikkan levelnya menjadi kebutuhan, maka dengan upaya-upaya ikhtiar lahir batin, memantaskan diri dan sebagainya, saya katakan pasti hadir dalam hidup jenengan, cepat atau lambat. Bahkan banyak yang tidak disadari bahwa yang mereka tarik ya adalah keburukan. Tapi karena diulang-ulang, ya kalau guru saya sering bilang kapokmu kapan, itu menarik keburukan-keburukan bahkan tidak disadari. Kenapa? Karena memang sudah jadi program di pikiran bawah sadarnya. Nah, maka ayo kita muhasabahi. Ya, kita kembali pada tema malam ini. Baik, saya akan sebagai pengantar ya. Ini sambil poin-poinnya ya. Jadi dari Imam Hasan Al-Basri. Mana? Jadi gini Bapak Ibu dan teman-teman. Imam Hasan Al-Basri ini ada tiga quote yang menarik ya.
Kurang lebih yang pertama, seseorang itu tidak akan pernah mencapai ketaatan atau ketakwaan, derajat takwa atau takwa, sampai kemudian orang tersebut lebih banyak menghisap dirinya, memuhasabahi dirinya daripada memuhasabahi atau menghisap orang lain. Artinya, dalam bahasa sederhana, lebih banyak melakukan check and recheck pada dirinya daripada orang lain. Nah, itu. Kemudian apalagi parahnya lagi adalah ketika dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seseorang yang kemudian sudah dibenci sama Allah, maka dia akan dilarutkan pada hal-hal atau kesibukan-kesibukan yang menjauhkan dirinya dari ketaatan dan ketakwaan. Maka sering saya ingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, sibuk itu bukan tujuan. Sibuk itu bukan tujuan. Kalau sibuknya kita, ya, makin membuat kita jauh dari Gusti Allah dan dari keluarga, fix sudah tidak ada keberkahan, kebarokahan dalam waktu, hati, ilmu, dan rezeki. Ya. Imam Ahmad bin Hambal ya, berkah itu ke dalam, barokah itu keluar. Nggak perlu ilmu yang canggih-canggih, wis fix ini dulu. Ya. Nah, kemudian dalam bahasa sederhana muhasabah itu ya artinya introspeksi ya. Introspeksi itu berpikir ke dalam tentang hal-hal di dalam diri. Sederhananya begitu. Karena nanti ada juga namanya refleksi. Kalau refleksi itu berpikir lebih dalam lagi tentang sesuatu di luar diri. Ya, misalkan tadi Kang Asep pengen mobil ya. Nah, itu kan mobil ini kan di luar diri, ya, di luar diri. Keinginan itu di dalam diri. Ketika dinaikkan levelnya, ya, menjadi kebutuhan, maka itu bisa matching. Hanya pertanyaannya adalah, ya, dalam proses introspeksi dan refleksi itu, ya, apakah energinya match, ya. Kemudian dalam bahasa sederhananya layak, kita melayakkan diri enggak sih untuk dapat itu, ya, itu. Karena kemudian juga ada lagi yang namanya kontemplasi. Kontemplasi itu lebih luas, lebih dalam, lebih kompleks ya. Nah, ini sebagai pengantar saja ya sambil poin-poinnya. Nah, jadi muhasabah itu kita latihan etok-etok yo jadi malaikat untuk diri kita sendiri. Muhasabah itu tidak harus akhir tahun. Ya, bila hari akhir tahun saya buat sampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman untuk cek dari 8 hal ya, mulai dari aspek spiritual, pengembangan diri, finansial, keluarga, sosial ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Tapi dasarnya adalah mengetahui state of soul atau status jiwa ada pada level mana. Ini dari Imam Al-Ghazali saya ambil juga, dari Syekh Abdul Qadir Jailani saya ambil juga ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, saya ketikkan di sini ya. Kita ada di level mana? Ini dulu, karena semua itu merujuknya nanti adalah agar kita kembali kepada program taat, program takwanya Gusti Allah. Ya, sebentar. Ini Pak Rusmia, suara kedengeran ya? Ya, kedengaran Pak Ustadz. Ya, oke. Baik, yang pertama ini ya, kita ada di level mana sih? Yang pertama adalah amarah. Amarah itu sudah jelas ini. Kalau kita melakukan kemaksiatan, ya, jauh dari warok. Warok itu adalah
kemampuan hati, jiwa, dan pikiran untuk menjauh atau menghindari dari hal-hal yang merujuk pada maksiat. Kalau sudah amarah ini kita bikin kekeliruan atau kesalahan itu sudah nggak ada rasanya, wis. Sudah mati rasa. Nah, termasuk ini Bapak Ibu yang sering dikeluhkan. Ini saya kaitkan dengan rezeki ya. Orang takut nggak bisa bayar hutang misalkan. Orang takut ya, jadi khawatir takut besok nggak dapat rezeki. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau orang itu khawatir besok itu dapat rezeki atau tidak, ya itu malah syirik yang udah syirik itu. Khawatir loh, besok ada rezeki enggak ya? Besok bisa bayar hutang enggak? Nah, di hukum energi, ya vibrasi, ketakutan itu yang akan hadir nanti. Kan dalam bahasa sederhana, kalau memang merasa tidak yakin tidak bisa membayar ya, hutang atau cicilan dari awal, yuk ngapain gitu. Kemudian beriba-riba. Gitu. Kecuali memang kalau para praktisi vibrasi mengatakan kalau memang panjenengan membuat komitmen untuk apa? Untuk menjaga vibrasi syukur makmur berlimpah. Pasti dikejar rezeki. Saya sering katakan gini Bapak Ibu, ya. Kalau keluhan-keluhan itu, ya, keluhan-keluhan dalam hidup itu sudah tidak ada rasanya, ya. Itu sudah kronis, sudah ada di level amarah ini. Mengeluh aja, sampai orang itu kayak tidak sadar bahwa mengeluh itu ada energinya. Yang dikeluhkan itu cepat atau lambat, suka atau tidak, pasti terjadi. Ketakutan-ketakutan itu dipelihara, mendominasi pikiran, ya, jadi energi terpancar ke alam semesta. Ya, alam semesta ini kan sunatullah yang mengembali kerjanya cuma mengembalikan aja, mengembalikan tok. Sesederhana itu sebenarnya. Maka sering saya katakan bahwa apa sih pikiran dan perasaan yang mendominasi panjenengan setiap saat itu. Itu ya di level amarah ya. Kemudian masuk level berikutnya ada lawamah. Ini bab muhasabah loh ya. Lawamah. Kalau lawamah ini sudah mulai ada perperangan lah. Mau melakukan hal yang baik, melakukan hal yang buruk, sudah mulai ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau di amarah tadi wis lost, wis dol, rusak wis. Rusak. Melakukan kejelekan itu udah, keburukan itu udah, nggak ada rasa bersalah itu amarah. Kalau lawama, sudah mulai ada pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan. Ya, ini baik enggak ya? Ini buruk enggak ya? Tapi kemudian yang menang adalah hal yang buruk. Contoh nih, kita kaitkan dengan rezeki ya. Sudah tahu riba misalkan ya. Ya akhirnya riba lagi, pinjam lagi. Tapi habis itu menyesal. Masih ada rasa, oh, yo salah aku, yo salah tapi dilakukan. Nah, ini lebih baiklah dari amarah ya. Itu level lawamah. Ya. Lalu di atasnya lagi ada mulhamah. Mulhamah ini peperangan juga, ya. Terjadi peperangan, ya. Tetapi
Ini yang dimut dulu ya. Yang suara masuk yang mana nih? Pak Aji Bahari, dimut dulu ya. Oke. Nah, ya. Ini mulai ada pertentangan ya. Ya, yang menang melakukan hal yang tapi masih ada kerinduan untuk melakukan hal yang buruk gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang sering saya sampaikan ya, mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, mantap dalam kebaikan. Maka saya meneruskan doa ijazah dari kiai-kiai itu agar kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, bahkan masuk ke level mutmainnah. Jiwa yang stabil, pikiran yang stabil merujuk pada ini sudah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di sini. Pak Rusmianto punya tanggungan misalkan, ya kan? Tidak ada kekhawatiran, ya. Tidak ada ketakutan. Kalau dalam buku-buku filsafat dari Barat ya, Bapak Ibu dan tinggal 10 menit lagi, efektif saja. Kalahkan ketakutan dengan tindakan. Kalahkan ketakutan dengan tindakan. Orang takut itu karena tertekan energinya. Misalkan Pak Rusmianto zaman dulu ya pergi ke pasar ke terminal Pulau Gadung. Padahal orang-orang yang badannya gede bertato itu mau bantu sebenarnya. Mau nanya, Pak, mau pergi kemana? Matraman, Jakarta Timur. Tidak ada niatan mereka mau mau apa namanya? Mau jahat ya. Tapi karena secara visual menangkapnya, ya, sudah ada benih-benih tato itu sama dengan orang yang buruk, orang yang jahat. Akhirnya apa? Ya sensor-sensornya energi energi dalam diri mengalami tekanan. Nah, di mutmainah ini los polos, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, maka saya kaitkan dengan MKSO bab muhasabah adalah yang perlu diperbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Poinnya begini, Tuhan itu kan maha kaya dan mengkayakan. Kalau kita dekat dengan sumbernya yang kaya dan mengkayakan, harusnya kita kaya dong. Betul ya? Harusnya kita kaya dong. Tapi kenapa kita belum kaya, belum makmur? Karena energinya belum matching. Zikirnya sih, ya Pak Miyadi, zikirnya sih, ya Fatah, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Razak. Zikirnya sih begitu, di lisannya. Tapi rasanya, rasa tidak mampu, rasa tidak bisa, rasa kekurangan. Ini ada yang masuk. Setiap kali laki-laki besar pasti pikiran kolektor. Tuh. Kenapa kemudian tidak dihack saja pikirannya? Kalau laki-laki besar itu bertato menggemaskan, imut-imut, unyu-unyu gitu. Ya, kan saya sudah sampaikan materi tentang melatih pikiran dan perasaan. Skenario pikiran dan perasaan yang positif. Jadi pikiran kita itu sering dihack jelek sama kita sendiri loh. Kalau masih di level pikiran, belum diikat dengan emosi, dengan rasa, itu belum terpancar loh ya. Belum terpancar ke semesta.
Ada yang mengatakan sudah terpancar tapi belum kuat. Tapi kalau sudah diikat dengan emosi, dengan rasa, itu udah kuat. Entah itu hal jelek, entah itu hal buruk, itu pasti akan datang itu. Itulah konsep kita itu magnet uang, magnet rezeki, kita itu magnet keburukan, magnet kebaikan juga. Maka nilainya orang muhasabah, kembali kepada poin muhasabah. Ini perumpamaannya ya di ulama katakan bahwa orang muhasabah, orang introspeksi itu lebih baik daripada dia beribadah 1.000 tahun. Ini sebuah perumpamaan saja ya, jangan gagal paham ya. Artinya apa? Kalau kita sering-sering melakukan muhasabah, perbaikan ke dalam diri, entah itu nanti yang dimuhasabah adalah habluminallahnya, habluminanasnya, ya hubungan dengan Tuhan, ya minimal-minimalnya, ya, yang sering saya katakan itu ya sholatnya itu dijaga. Karena sholat ini kuncinya, tepat waktu berjamaah yang laki. Dicek tuh, dimuhasabahi. Jangan-jangan masih nunda-nunda. Kan sering orang dikatakan, kenapa kok utangnya ndak lunas-lunas tertunda-tunda? Karena sholatnya juga ditunda-tunda itu. Sibuk dagangan rame, belajar sama orang-orang Arab tuh kan dagang itu nyari berkah barokahnya nunggu waktu sholat saja. Kemudian apalagi yang dimuhasabah hablum minanas, hubungan dengan sesama, lingkaran terkecil ya orang tua, ya keluarga, kerabat, sahabat. Kemudian hubungan dengan apa? Hubungan dengan diri sendiri. Nah, dikembalikan ke yang tadi itu, ya, kita terhadap diri sendiri kita itu apakah amarah, apakah lawamah, apakah mulhamah, ataukah mutmainnah? Kita bawa diri kita ini, komunikasi dalam diri kita ini, ya, apakah di level amarah, apakah di level lawamah, mulhamah, atau mutmainnah? Ya. Terus hubungan dengan apa? Dengan alam juga. Nah, jadi ingat yang di muhasabah itu empat, ya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri, dan hubungan dengan alam. Ada di level mana? Apakah amarah masih sering menghardik diri? Maka itu masih di amarah. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, amarah. Makin marah, makin parah rezekinya. Saya itu sering bilang sebel itu gitu. Orang itu kok ngeluh aja. Kalau udah dikasih tahu berkali-kali, Bu, yang dikeluhkan itu pasti malah membuat hidup makin peluh. Ya, Mbok diterima, disyukuri. Karena kalau kita mau breakdown, mau bedah lagi, orang mengeluh itu sebenarnya dia menyalahkan Tuhan. Mengeluh, suamiku gini gini gini, istriku gini 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 gitu. Jeleknya aja kelihatan. Itu kalau di breakdown, di breakdown, di breakdown terus itu ujung-ujungnya itu menyalahkan Tuhan loh. Ya. Kalau di konstruksi penjabaran takwa dari hurufnya, ya berarti orang itu belum tawaduk, belum qanaah itu. Ujung-ujungnya menyalahkan Gusti Allah, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu dan teman-teman sedikit ya poin utamanya dari muhasabah ya. Memang saya hanya efektif 30 menit, 40 menit, tapi mudah-mudahan jenengan bisa memahami satu atau dua hal saja yang kemudian langsung dipraktekkan. Seperti tadi di awal, Kang Asep, ya, geser Kang dari keinginan menjadi kebutuhan. Kemudian tindakan pembangunan di dalam membangun dirinya adalah melayakkan diri. Kan sering saya katakan, kalau misalkan jenengan punya bos,
modelnya kayak jenengan, misalnya jenengan kerja ya, kira-kira jenengan mau digaji berapa itu. Jadi hukum tarik menarik, law of attraction, law of projection itu memang fundamentalnya adalah keahlian menyemai benih pikiran dan perasaan yang positif. Maka komunikasi kita dengan diri kita sendirilah, ya. Perihal muhasabah ini ada di level apa sih? Amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainah? Tapi itu semua kan abstrak. Gimana caranya? Ya praktisnya wudhunya dibenerin. Kalau wudhunya bener pas basuh kepala, insya Allah yang jelek-jelek itu yo saya itu disuruh benerin wudhu itu lama Bapak Ibu. Oke ya, saya rasa itu saja. Lebih kurangnya, mohon maaf ini tinggal 1 menit lagi nanti mati ini. Ya, jadi dipahami itu, kita introspeksi, ada satu dua hal yang bisa ditangkap, langsung dipraktekkan, ya. Semakin dalam muhasabahnya, maka gerbang rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa itu terbukanya luar biasa. Begitu. Ya, Kang Asep, geser Kang, jadi kebutuhan ya, bukan keinginan. Tuhan pasti akan memberi